Halo adik-adik, jumpa lagi bersama saya masih di sini di channel Kunci Jawaban. Pada video kali ini kita akan membahas buku Bu Petik jilid 4E untuk anak kelas 4 dengan tema yang berjudul Pahlawanku. Tapi sebelum kita mulai, saya ucapkan terima kasih kepada adik-adik yang sudah subscribe channel ini atas dukungannya, dan terima kasih juga kepada adik-adik yang selalu menonton iklan-iklannya tanpa ada skip. Semoga kalian sukses dalam belajarnya. Dan bagi yang belum subscribe, silahkan di subscribe jika video ini bermanfaat untuk kalian semuanya. Untuk mempersingkat waktu adik-adik, langsung saja dibuka bukunya halaman 70. Di halaman 70 ini ada latihan subtema 2, paket 1 dimulai dari bahasa Indonesia. Bacalah teks berikut untuk menjawab soal nomor 1 sampai nomor 5. Teksnya berjudul Muhammad Hatta. Saya langsung ke nomor 1. Informasi berikut yang tidak sesuai dengan isi teks di atas adalah jawabannya yang A. Muhammad Hatta merupakan presiden pertama Indonesia. Jawabannya salah, yang betul adalah wakil presiden pertama. Nomor 2, pertanyaan berikut yang tidak dapat dijawab oleh isi teks tersebut adalah jawabannya yang D. Bagaimana bentuk ketegasan Bung Hatta dalam menolak perilaku korupsi? Selanjutnya yang nomor 3. Selain menjadi proklamator dan wakil presiden RI, Muhammad Hatta dikenal sebagai, jawabannya adalah Bapak Koperasi. Bapak Koperasi. Nomor 4, salah satu hal yang menunjukkan keteladanan sosok Muhammad Hatta ialah Bung Hatta dengan tegas menolak korupsi. Ini adalah salah satu hal yang harus kita teladani. Nomor 5. Tulislah informasi yang kamu ketahui mengenai Bung Hatta berdasarkan isi teks tersebut. Yang pertama atau yang A, Bung Hatta dikenal sebagai salah satu tokoh proklamator. Tentang Bung Hatta yang kedua adalah Bung Hatta merupakan wakil presiden pertama Indonesia. Dan tentang Bung Hatta yang ketiga adalah Bung Hatta dijuluki sebagai Bapak Koperasi. Silakan di stop videonya dan dicatat jawabannya. Lanjut ke muatan IPS. Nomor 1, Sultan Trenggono berhasil menaklukkan kerajaan Majapahit dengan bantuan dari, jawabannya adalah yang A. Fathahilah. Nomor 2, perhatikan gambar berikut. Masjid Agung Kota Gede pada gambar merupakan peninggalan kerajaan. Jawabnya adalah yang C. Mataram, Islam. Nomor 3, perhatikan gambar berikut. Ini adalah gambar W.R. Rudolf Supratman. Jasa tokoh di atas bagi bangsa Indonesia adalah yang A. Menciptakan lagu Indonesia Raya. Nomor 4, bagaimana perjuangan Sultan Hasanuddin membawa kerajaan Goa mencapai puncak kejayaan? Jelaskan. Jawabannya adalah dengan menyatukan kerajaan-kerajaan kecil di wilayah timur. Nomor 5, tulislah 3 peninggalan bersejarah dari Kerajaan Demak. Jawabnya adalah Masjid Agung Demak, Mihrab, dan Pawestren. Kita lanjutkan ke muatan IPA, adik-adik. Nomor 1, perhatikan tabel berikut. Cermin cembung yang sebelah kanan cermin cekung. Cermin cembung apakah pada cermin di persimpangan jalan, cermin hias, spion mobil, kaleidoskop, reflektor lampu untuk cermin cekung, loop, reflektor senter, dan kacamata minus. Pasangan yang tepat mengenai penggunaan cermin dalam kehidupan sehari-hari ditunjukkan oleh nomor. Jawabannya adalah yang B, yaitu 1 dan 3. Nomor 1, cermin di persimpangan jalan memang cermin cembung. Nomor 1 juga reflektor lampu mobil, yaitu cermin cekung. Ada lagi yang benar, yaitu yang nomor 3. Spion mobil memang cermin cembung dan reflektor senter adalah cermin cekung. Jadi jawabannya adalah yang B, 1 dan 3. Nomor 2, pernyataan yang tepat mengenai sifat bayangan pada cermin datar adalah jawabannya yang D, maya, tegak, sama besar. Nomor 3, pada air yang tenang, arah sinar pantulnya adalah jawabannya teratur.
Nomor 4, sifat bayangan yang dibentuk oleh cermin cembung adalah jawabnya maya, tegak, diperkecil. Nomor 5, apa fungsi kornea pada mata? Jawabnya adalah menerima dan meneruskan cahaya yang masuk ke mata. Kita lanjutkan ke muatan PPKN, adik-adik. Nomor 1, lomba bulu tangkis antar sekolah akan segera dilaksanakan. Pelatih meminta anak-anak yang menjadi peserta lomba untuk berlatih setiap sore di sekolah. Benny hendak berangkat ke sekolah untuk berlatih bulu tangkis karena latihan akan segera dimulai. Di jalan ia bertemu Ferdi yang mengajaknya bermain layangan. Tindakan Benny sebaiknya adalah jawabannya yang D. Menolak ajakan Ferdi lalu segera datang ke tempat latihan. Nomor 2, perhatikan tindakan-tindakan berikut. Pertanyaannya adalah tindakan yang sesuai dengan nilai-nilai pada sila kelima Pancasila ditunjukkan oleh nomor. Jawabannya adalah yang C, 2, dan 4. Nomor 2, memberi tepuk tangan setelah teman selesai bernyanyi. 4, meminta izin sebelum meminjam pensil teman. Nomor 3, tempat parkir sepeda di sekolah dapat digunakan oleh setiap siswa. Rio biasanya memarkir sepedanya di sudut tempat parkir. Tempat parkir di bagian sudut terhindar dari panas dan hujan. Rio mendapatkan tempat parkir tersebut karena selalu tiba pagi-pagi di sekolah. Made ingin menempati tempat parkir Rio. Tindakan yang sebaiknya dilakukan Made adalah jawabannya yang D. Datang ke sekolah lebih pagi agar sudut tempat parkir belum digunakan siswa lain. Nomor 4, padi pada simbol sila kelima Pancasila bermakna. Jawabannya adalah pangan atau bahan makanan. Nomor 5, salah satu nilai dalam sila kelima Pancasila adalah hidup hemat. Hemat artinya menggunakan sesuatu sesuai dengan kebutuhan. Kita harus membiasakan hidup hemat sejak kecil. Pertanyaan yang A, tulislah 2 contoh tindakan berhemat yang dapat dilakukan. Hemat ya adik-adik ya. Mematikan televisi setelah ditonton berarti kita hemat listrik. Kemudian menyimpan sisa uang jajan untuk ditabung. Pertanyaan yang B, apa manfaat yang akan kita peroleh dengan membiasakan diri hidup hemat? Jawabnya adalah dapat mengurangi biaya hidup, dapat menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya, dan membiasakan diri untuk suka menabung. Itulah manfaat dari hemat. Kita lanjutkan ke muatan SBDP nomor 1. Lagu yang dinyanyikan dengan nada pelan seperti orang berjalan menggunakan tempo. Jawabnya adalah C, An, dan T. Nomor 2, not angka 1.2 bernilai ketukan. Jawabannya adalah D, 3 ketukan. Nomor 3, untuk dapat menyanyikan lagu dengan ekspresi dan penghayatan yang tepat, kita perlu memahami titik-titik lagu. Jawabannya adalah makna lagu. Makna jawabannya adik-adik. Nomor 4, ekspresi yang digunakan untuk menyanyikan lagu syukur adalah sedih. Nomor 5, tulislah 2 contoh sikap yang tepat ketika bernyanyi secara berkelompok. Jawabnya adalah menyanyikan lagu sesuai birama lagu, menyanyikan lagu dengan kompak, dan menyanyikan lagu dengan tidak saling mendahului. Baiklah adik-adik, sampai di situ dulu perjumpaan kita pada video kali ini. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian semuanya. Jangan lupa diulang-ulang lagi pelajarannya agar kalian semakin paham. Bagi yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Bagi yang belum, silahkan di-subscribe jika video ini bermanfaat. Jangan lupa di-like dan di-komen dengan sopan dan di-share kepada teman-temannya juga, agar mereka juga terbantu dalam mengisi soal-soal yang ada di buku Bu Petik Jilid 4E untuk anak kelas 4 dengan tema Pahlawanku. Mohon maaf dengan segala kekurangannya. Terima kasih dan sampai jumpa.